Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Wherever you are, I hope you are doing good. Well, let me introduce myself. My name is Anggita Damayanti, so you can call me Miss Gita. In this occasion, I will explain to you about the topic of today. Today we are going to learn about passive voice. I hope you can enjoy and easily to understand with the material. Well, before we start our lesson today, let's begin with Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, first of all, I will tell you about the learning objectives atau tujuan pembelajaran. So, at the end of the learning, first, students are able to understand about passive voice. Second, students are able to identify the differences between active and passive voice. The last, students are able to write or make passive sentence with various forms. Well, let's start with the definition. Passive voice means that a subject is a recipient of a verb's action. So, passive voice is the opposite of active voice. In bahasa, kalau active voice adalah kalimat aktif yang mana subjek adalah sebagai pelaku dari suatu tindakan. Sedangkan kalau passive voice adalah kalimat pasif yang subjeknya menjadi receiver, penerima atau target dari suatu tindakan. So, let's see the example. Pada kalimat aktif, contohnya, she opens the door, yang artinya dia membuka pintu. She adalah sebagai subjek, dia sebagai pelaku, atau dia melakukan suatu tindakan, yaitu membuka, opens the door, dan yang dibuka adalah pintu. Kemudian, kalau passive voice, subjeknya menjadi objek, dan objeknya menjadi subjek. Maka kalimat pasifnya, the door is opened by her, yang artinya pintu dibuka oleh dia. Subjek pada kalimat ini adalah pintu, dan pintu tidak melakukan suatu tindakan, namun pintu sebagai target atau receiver yang dikenakan suatu tindakan, yaitu pintu dibuka oleh dia. Next is the structure of passive voice. Rumus dari passive voice ini adalah object plus to be plus past participle or verb 3 plus by plus subject. Untuk keterangannya, di sini to be atau auxiliary verb seperti am, is, are, was, etc. itu bersifat kondisional, yang mana akan mengikuti tenses yang akan digunakan, baik dalam aktif maupun pasif. Kemudian, untuk past participle, dalam passive voice, past participle atau verb 3 itu wajib. Jadi, jika kalian ingin merubah active voice menjadi passive voice, itu kalian harus merubah verbnya menjadi verb 3. Nah, untuk by, if there is an action, it introduced by, yang mana by ini akan menjelaskan si subject. Next, let's see the example. In active voice, Dad washed the car once a week, yang artinya ayah mencuci mobil itu sekali seminggu. Nah, Dad as a subject, wash adalah verb 1, the car is object, once a week adalah adverb of time. Nah, bisa dilihat bahwa ini merupakan bentuk simple present tense. Kemudian, jika dirubah menjadi passive voice, the car is washed by Dad once a week, yang artinya mobil itu dicuci ayah sekali seminggu. Nah, the car as a object adalah to be from simple present tense, washed adalah verb 3 from verb 1 wash, by yang akan menjelaskan si subject, Dad as a subject, once a week adalah adverb of time atau keterangan waktu. Nah, untuk keterangan waktu atau tempat itu diletakkan di bagian terakhir pada sentence. Next, let's see in the tabel. Di situ ada beberapa tenses, kemudian rumus, active voice, dan passive voice, dan yang sesuai dengan tenses. Jadi jika kalian ingin merubah dari aktif menjadi pasif atau pasif menjadi aktif, kalian harus menyesuaikan dengan rumus pada tenses yang kalian gunakan. So, in the next tabel, di sini ada macam tenses beserta contohnya, seperti active voice dalam simple present seperti Dennis teach the students. Dennis as a subject, teach verb 1, the students is object. Kalau pasif, the students are taught by Dennis. The students as a object are to be taught verb 3 by and introduce the action Dennis subject. Jadi jika kalian ingin merubah atau membuat kalimat aktif ataupun pasif, jadi kalian harus menyesuaikan dengan rumus pada tenses. Next is the conclusion.
In passive voice, the subject receive the action, yang mana yang subjeknya dikenakan suatu pekerjaan atau menerima pekerjaan dan wajib menggunakan verb 3. Dan untuk to be itu adalah kondisional dan harus menyesuaikan dengan tenses yang digunakan. Untuk active voice, the subject does the action, yaitu subjeknya yang melakukan tindakan. Dan kemudian untuk rumus active voice, subject plus verb plus object, dan itu untuk to be juga harus menyesuaikan dengan tenses atau harus sesuai dengan rumus pada tenses tersebut. So the last is I will give you assignment to measure your understanding about my explanation with the material. I will share the assignment in your group class. Please do it by yourself and don't be late to submit your assignment. Okay, I think that's all from me. I hope you can understand so you can do your assignment. And stay safe, stay healthy, and always be happy. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayah Nur Aida Ramadhani, nomor absen 14 dari kelas 11 IPA 4. Saya di sini ingin menanggapi materi dan penugasan passive voice yang diberikan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 mulai jam 8 hingga jam 9. Yang pertama, materinya sudah sangat jelas dan sangat mempermudah siswa ataupun siswi untuk mengerjakan soal-soal yang ada di Google Form sebagai penugasannya. Yang kedua, untuk penugasannya menurut saya pribadi, saya lebih menyukai penugasan dengan Google Form karena waktu yang saya gunakan untuk mengerjakan soal-soal di Google Form itu lebih efektif daripada menulis ataupun mengetik di Microsoft Word gitu. Dan karena waktu pembelajarannya yang biasanya kalau di sekolah sehari-hari itu kita kan pelajarannya 90 menit, tapi karena dengan kondisi sekolah online atau sekolah di rumah ini kan menjadi 60 menit, dan menurut saya kalau memakai Google Form itu lebih efektif daripada menulis dan mengetik kalau misal dikumpulkan dalam sebelum jam 9. Tapi kalau misal dikumpulkannya sebelum jam 3 mungkin tidak terpengaruh ya, karena mungkin nggak apa-apa gitu kalau misalnya pakai cara menulis ataupun mengetik, karena kan kalau misal kita disuruh ngumpulin jam 9 itu kecepatan setiap orang untuk mengetik atau menulis itu berbeda, terutama untuk orang yang mengetik untuk penugasan yang mengetik itu kan bisa saja dia mungkin harus ngetiknya di komputer dulu, atau mungkin harus di laptop, dia kayak harus Bluetooth atau harus memindahkan dari flash disk habis itu dipindahkan ke HP. Jadi menurut saya lebih, kalau misal untuk dikumpulkan jam 9, saya lebih menyukai Google Form daripada tugas menulis dan tugas mengetik. Itu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.